Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugionto dengan NIM 23. Di sini saya akan mengerjakan UTS Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sebelum saya mengerjakan UTS-nya, saya akan membacakan kode etiknya. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Yang kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Saya tidak mengeprint, saya menulis tangan. Langsung saja kita ke pembahasan. Saya menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan UTS ini. Oke, saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Langsung saja kita apply. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS kecerdasan buatan yang dimana terdiri dari 3 soal, 2 soal pilihan ganda, dan 1 soal esai. Langsung saja kita ke kecerdasan yang bagian pertama, pilihan ganda. Di sini, sebuah mesin dikatakan cerdas kecerdasan buatan kalau memiliki 2 hal berikut, yaitu A. Bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. B. Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. C. Bekal pengetahuan dan software terbaru. D. Database dan software terbaru. E. Software terbaru dan kemampuan menalar. Dari yang saya tahu, dari pernyataan agar mesin bisa cerdas, bertindak seperti dan sebaik manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Dari pernyataan ini, yang paling cocok adalah B. Mengapa tidak yang A yang memiliki kumpulan database? Memang benar, itu adalah hal yang utama dibutuhkan. Tapi di sini pertanyaannya, mesin dikatakan cerdas, maka yang paling memungkinkan adalah B. Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Lanjut soal pilihan ganda yang bagian 2. Di sini ada soal pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah, di sini sudah ada tabel kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Yang A, bersifat permanen. Kecerdasan buatan bersifat permanen, benar. Kecerdasan alami sering mengalami perubahan, benar. B, dapat didokumentasikan, benar. Kreatif dan inovatif, benar. C, kecerdasan buatan pemikiran dapat digunakan secara luas, kurang ya. Terus kemampuan berpikir terbatas. Yang ini salah nih, karena kecerdasan alami kemampuan berpikirnya tidak terbatas. Yang D, kemampuan berpikir terbatas ya. Pemikiran dapat digunakan secara luas. Yang E, harus bekerja dengan input-input simbol ya. Menggunakan pengalaman secara langsung ya. Jadi yang sangat tidak tepat adalah yang C. Ini jelas, karena kecerdasan alami kemampuan berpikirnya tidak terbatas. Jadi C ya, kita pilih. Nah, selanjutnya kita langsung ke yang nomor 3, yaitu esai. Di sini soalnya berbunyi, terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke-6 orang tersebut sehingga semuanya dapat diselamatkan sampai di sisi sungai seberang? Selesaikan dengan algoritma BVS dan DVS. Nah, di sini kita diperintahkan menyelesaikan soal ini dengan
algoritma BVS dan DVS. Kita langsung saja ke yang BVS. Kalau menurut saya BVS ini kita mengerjakan semua ranting. Jadi kita setiap ada cabang kita harus selesaikan sampai mendapatkan jawaban. Jadi kalau BVS ini biarpun nanti kita dapat jawaban di salah satu ranting, kita tetap menyelesaikan ranting yang lainnya. Langsung saja di state awal. State awal ini ada 3 dokter dan 3 kanibal di seberang sungai. Di awal state ini kita akan memiliki 5 jalur, yaitu kita memberangkatkan 2 kanibal, 1 kanibal, kanibal dengan dokter, dan 2 dokter. Kita bisa menyeberangkan 2 kanibal karena tidak akan membuat si dokter termakan oleh kanibal. Kita tidak bisa menyeberangkan seorang kanibal karena saat dia pergi kembali dia akan menunggangi perahu tersebut. Kita juga bisa menyeberangkan kanibal dengan dokter karena jumlah sisinya tetap sama. Kita tidak bisa menyeberangkan 1 dokter karena akan berbeda jumlahnya dan membuat dokter termakan, apalagi menyeberangkan 2 dokter. Maka kita memiliki 2 jalan, yaitu menyeberangkan 2 kanibal dan kanibal dokter. Kita selesaikan yang ranting kanibal menyeberangkan 2 kanibal. Langsung saja. Nah, di sini 2 kanibal kita seberangkan ya. Otomatis yang balik adalah si kanibal ini. Hanya ada 1 jalan. Ya kan? Kita nggak bisa menyeberangkan 2 kanibal. Saat akan menyeberang lagi, kita akan memiliki 3. Yaitu kita menyeberangkan 2 kanibal, menyeberangkan kanibal dokter, dan menyeberangkan 2 dokter. Dan kita akan pilih menyeberangkan 2 kanibal lagi. Jadi kita tidak bisa menyeberangkan kanibal dengan dokter karena si dokter nanti akan dimakan setelah diseberang, dan kita tidak akan membawa 2 dokter pula karena nanti sisa 1 dokter dan dokter akan dimakan kanibal. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menyeberangkan 2 kanibal lagi. Dan baliknya otomatis cuma 1 lagi kan, yaitu kanibal. Di sini akan ada 2 lagi yang untuk menyeberang. Ada 2 dokter dan 2 kanibal. Yang kita pilih adalah menyeberangkan 2 dokter. Karena jika kita menyeberangkan kanibal, otomatis sudah nggak ada gitu nah kanibalnya. Jadi kita menyeberangkan 2 dokter. Kita tukar ini kanibal dengan dokter. Nah, saat kita menyeberangkan 2 dokter, untuk balik kita memiliki 4 jalur, yaitu 2 kanibal, 1 dokter, 1 kanibal dengan dokter. Yang kita pilih adalah kanibal dokter dengan alasan yang sama agar sisinya sama atau lebih banyak si dokter, karena jika tidak demikian maka si dokter akan dimakan. Lanjut lagi, kita akan dapat 2 pilihan, 2 dokter atau 1 dokter. Kita akan memilih 2 dokter karena biar sisinya lebih banyak si dokter. Saat kita memilih dokter cuma ada 1 cara, yaitu si kanibal, baru kanibal lagi, baru saat kita menyeberangkan 2 kanibal akan ada pilihan balik kanibal dengan dokter, dua-duanya bisa kita pilih. Dan saat kita memilih kanibal kita akan menyeberangkan 2 kanibal, dan saat kita memilih dokter kita akan menyeberangkan kanibal. Maka jawaban selesai. Di salah satu di sini dia lebih selesai duluan yang di bagian sini, dan di sebelah sini dia memiliki tahapan yang lebih panjang 1 step, tapi sama-sama berhasil. Tapi karena ini menggunakan BFS masih ada 1 lagi, yaitu kita menyeberangkan 1 dokter 1 kanibal. Lanjut aja ya. Nah, ini adalah 1 kanibal 1 dokter. Sama, kalau di sini karena kita menyeberangkan kanibal dan dokter, kita akan memiliki 2 cara untuk balik, yaitu membalikin si dokter kah, membalikin si kanibal. Otomatis kita nggak bisa balikin si kanibal dong, soalnya di sebelah sana sudah pas. Kalau kita balikin si kanibal, maka si dokter akan dimakan kan. Nah, jadi kita
si dokter nih kita balik. Terus kita akan ada 3 pilihan lagi, menyeberangkan 2 kanibal, dokter, atau dokter dengan kanibal. Kita akan pilih menyeberangkan 2 kanibal. Lalu kita kembalikan kanibal karena di sebelah sana cuman hanya ada kanibal. Nah, setelah itu kita pilih mana nih? Setelah kita bawa balik nih kanibal, ada 2 jalur nih. Kita menyeberangkan 2 dokter atau kanibal dengan dokter. Kita pilih menyeberangkan 2 dokter. Setelah itu, setelah kita menyeberangkan 2 dokter, kita akan memilih jalur kita membalikkan kanibal dengan dokter. Nah, di sini juga ada 3 pilihan nih. Tetapi kita memilih dokter. Nah, setelah itu kita pilih pilih kanibal. Baru karena hanya ada pilihan kanibal, baru ada pilihan kanibal dokter. Sebenarnya cukup sama. Maksudnya di sini kita dari setiap jalan yang kita pilih, kita lebih memilih jalan yang tidak membuat si dokter termakan oleh kanibal, sehingga kita mencapai sebuah goal, yaitu semua 3 kanibal dan 3 dokternya itu berhasil nyebrang gitu kan. Nah, kalau BFS itu dia menyelesaikan semua rantingnya, dan inilah gambar rantingnya. Jadi ini state awal ya kan, state awal. Kita ada 5 jalur ini, maaf nggak ada tanda panahnya. Dan ini yang tadi yang kita selesaikan, menyeberangkan 2 kanibal, dan ini 1 kanibal 1 dokter. Ini kenapa nggak diselesaikan? Ini bukan nggak diselesaikan, karena kalau ini diselesaikan mati gitu. Nah, dokternya. Jadi ini adalah pohon faktornya dari BFS, dan ini adalah goalsnya. Jadi kalau menggunakan BFS, ini yang awal, ini terakhir, ini kita memiliki 4 cara untuk bisa ke seberang, menyeberangkan semuanya. Selanjutnya kita ke depth first DFS. Bedanya BVS dan DFS, kalau tadi BFS kita akan menyelesaikan semua ranting-rantingnya, kalau DFS kita hanya menyelesaikan 1 ranting aja. Kalau memang masih bisa dilanjutkan sampai goal, kita nggak perlu menyelesaikan ranting-ranting lainnya. Jadi kalau misalnya kita selesaikan nih 1 ranting dan dapat nih tujuannya, kita nggak perlu menyelesaikan ranting-ranting, kecuali kita kerjain ini si ranting baru nggak dapat, baru kita pindah ke ranting sebelumnya. Kita langsung aja kerjakan. Sama awalannya, kita akan memiliki 5 jalur, otomatis kita pilih yang pertama nih, yang menyeberangkan 2 kanibal aja langsung. Oke. 2 kanibal. Sama caranya, tetap sama ya. Nah, di sini masih sama. Kanibal kita pasti menyeberangkan 2 kanibal, balikkan 2 kanibal, baru menyeberangkan lagi 2 kanibal, baru balikkan lagi 1 kanibal, baru dokter. Sama di sini sama. Sama. Baru kita seberangkan lagi 2 kanibal, balikkan 1 kanibal, seberangkan 2 kanibal, dan selesai. Jadi kita nggak perlu selesaikan yang lain kalau menggunakan metode depth search dan DFS. Nah, kalau pohon faktornya DFS dia lebih sedikit daripada BFS, karena DFS kalau sudah mendapatkan tujuannya ya udah. Ini dari sini karena kita ambil jalur yang ini dan dapat tujuannya, berarti ya kayak gini. Tuh. Penjelasan saya cukup sampai situ, dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, saya Muhammad Sugianto. Sampai jumpa di lain waktu.